Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan materi peran pasar dalam perekonomian lintas minat ekonomi dari Sir Regan Yossi. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zevanya Kristanya Nikoku Kenon. Saya dari kelas 10 MIPA B, nama sekolah SMA Advent Tompaso, Mapel Lintas Minat Ekonomi, tugas akhir semester, materi peran pasar dalam perekonomian, guru Mapel Regan Yossi SE MPD. Daftar materinya ada: pertama, perbedaan pasar abstrak dan pasar konkret. Kedua, ciri-ciri pasar abstrak dan pasar konkret. 3, kelebihan dan kekurangan pasar abstrak dan pasar konkret. 4, jenis-jenis pasar, pasar persaingan sempurna, pengertiannya, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. 5, jenis-jenis pasar, pasar monopoli, pengertiannya, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, dan contoh. 6, jenis-jenis pasar, pasar oligopoli, pengertiannya, ciri-ciri, kekurangan, kelebihan, dan contoh. Dan yang terakhir, nomor 6, jenis-jenis pasar, pasar monopolistik, pengertian, ciri-ciri, kekurangan, kelebihan, dan contoh. Yang pertama ada perbedaan pasar abstrak dan pasar konkret. Apa perbedaannya? Pasar abstrak, dalam pasar abstrak, penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung atau langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. Pasar konkret adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. 2. Ciri-ciri pasar abstrak dan pasar konkret. Ciri-cirinya seperti apa ya? Mari kita cari tahu. Pasar abstrak, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja, transaksi dilakukan dalam partai besar. Pasar konkret, wujud pasar konkret yang nyata dan dapat dilihat secara kasat mata. Pelaku ekonomi yang terlibat di pasar konkret dapat dilihat secara nyata. Maksudnya adalah ada penjual yang sedang menawarkan barang dagangannya dan ada pembeli yang ingin membeli barang dagangannya. Barang yang diperjualbelikan di pasar ini juga terlihat nyata. Misalnya, ada sekarung beras yang akan dijual oleh pedagang beras. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan pasar abstrak dan pasar konkret. Nah, kelebihan pasar abstrak tidak terhalang oleh jarak, sehingga dapat dilakukan pembeli dan penjual yang berjauhan. Kekurangan pasar abstrak, proses transaksi lebih rumit. Pembeli tidak dapat melihat dan mencoba langsung barang yang akan dibeli. Kelebihan pasar konkret, pembeli dapat melihat langsung benda yang dijual, bahkan mencoba terlebih dahulu. Kekurangan pasar konkret, pembeli dan penjual harus bertemu untuk melakukan transaksi sehingga jarak akan menjadi penghalangnya. Nomor 4, jenis-jenis pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. 4. Pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna, pengertiannya adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Ciri-cirinya, jumlah penjual dan pembeli sama banyak. Pedagang leluasa membuka atau menutup usaha, barang yang dijual bersifat homogen, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Kelebihannya, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata minimum. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan, keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen, dan persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Pasar monopoli pengertiannya adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Ciri-cirinya, hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat, terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar.
Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan hanya memiliki satu produsen, penjual bebas menentukan harga produk, dan biaya promosi yang dikeluarkan tak banyak. Kekurangannya adalah mendapat rasa tidak adil, memanipulasi kelangkaan produk, produsen tidak bekerja secara maksimal. Contohnya, perusahaan listrik negara (PLN) di industri listrik, kereta api Indonesia Persero di industri perkereta-apian, dan Pindad di industri produk militer. Pasar oligopoli. Pengertiannya adalah bentuk persaingan yang tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Ciri-ciri terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar, adanya saling ketergantungan dan penggunaan iklan sangat intensif. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Kekurangan, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Contohnya adalah operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, dan industri semen. Pasar monopolistik pengertiannya adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-cirinya adanya banyak penjual, pemasukan industri relatif, persaingan promosi penjualan yang sangat aktif, dan produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan menghasilkan barang berbeda corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Kekurangannya, operasinya tidak seefisien, pasar persaingan sempurna, dan perusahaan tidak mempunyai gerakan untuk melakukan inovasi. Contohnya banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral. Contoh lain untuk sepatu olahraga ada Reebok, Adidas, Fila, dan Nike. Sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun masing-masing merek memiliki desain dan keunikan serta keunggulan yang berbeda-beda. Sekian dari saya, maybe it can be useful in our daily study life. Thank you and God bless us.